Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita mau sedikit bahas tentang eh, model paling mendasar ya. Yang ini sangat mudah untuk bagi kita dalam memahami proses perubahan di organisasi itu seperti apa. Nah, teori perubahan di organisasi ini disampaikan oleh Kurt Lewin. Ini dia salah satu peneliti memang yang banyak penelitiannya berkaitan dengan perkembangan dan perubahan organisasi dan sempat membuat sebuah teori atau sebenarnya model ya, framework tentang perubahan organisasi itu seperti apa. Nah, dan untuk di video atau rekaman kali ini kita akan membahas teori ini yang disampaikan oleh Lewin, yang mana ini teori yang cukup paling mendasar dalam teori perubahan organisasi dan bisa digunakan sebagai suatu gambaran yang mudah untuk kita pahami. Nah, pertama ya, terkait tentang teori ini, Kurt Lewin menyampaikan ada tiga tahapan sebenarnya. Meskipun di sini ada empat gambar ya, karena gambar yang pertama itu yang paling atas kiri itu apa namanya, penggambaran kondisi saat ini itu seperti apa. Tapi dalam proses perubahan organisasi yang dilakukan itu setidaknya ada tiga tahap yang dilakukan. Pertama ada tahap unfreeze, jadi dicairkan dulu. Kedua ada change atau diubah bentuknya, baru di freeze ya, dibekukan lagi. Nah, penamaan ini sebenarnya menurut saya sendiri cukup menarik ya, dengan disampaikan sebuah istilah unfreeze dan freeze itu karena memang apa namanya, membuat kita juga jadi mudah memahami bahwa proses perubahan organisasi itu bisa diibaratkan eh, seperti sebuah balok es sebenarnya. Ketika kita punya balok es ya, dan balok esnya itu ingin diubah ke bentuk yang lain, nggak akan mungkin kita bisa mengubah si balok esnya itu tanpa mencairkannya dulu kan. Makanya si balok esnya perlu dicairkan dulu, terus kita simpan di cetakan yang berbeda, lalu kita dinginkan. Dan setelah didinginkan barulah si es itu menjadi bentuk yang baru. Dan sebuah organisasi sebenarnya memiliki apa namanya, penggambaran yang cukup mirip dengan konsep es ini karena sebagaimana balok es sebenarnya organisasi itu memiliki kondisi yang stabilnya, yang padatnya, yang perlu itu dicairkan kalau misalnya kita ingin membuat perubahan di organisasi itu. Contohnya misalnya ketika kita udah memiliki organisasi yang cukup lama berdiri ya, biasanya mereka sudah memiliki budaya organisasi yang tertanam, kebiasaan-kebiasaan anggotanya yang mungkin secara tidak sadar sebenarnya mereka melakukan itu, apa namanya, dan itu menjadi bagian atau identitas dari organisasi yang mereka ikuti gitu. Baik itu kebiasaan-kebiasaan baik ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan sama anggota organisasinya. Dan bahkan mungkin biasanya kebiasaan-kebiasaan itu bisa jadi diturunkan juga kepada anggota-anggota berikutnya. Nah, dan hal ini membuat ya kita bisa membayangkan bahwa kondisi organisasinya itu sedang berada di tahap di fase equilibrium, fase mereka di solidnya gitu. Entah itu mungkin karena budaya organisasi, sistem, terus apalagi ya, mekanisme yang dijalankan dan sebagainya itu, kita bisa melihat bahwa organisasi itu akan berjalan normal seperti itu gitu. Ketika tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap organisasinya. Nah, tapi ketika kita ingin merubah organisasi ya maka organisasi itu perlu dicairkan, perlu dilakukan proses unfreeze di sana. Ya, dan hal ini ketika proses unfreeze ya biasanya terjadi berbagai macam eh, penolakan-penolakan yang dirasakan oleh anggotanya. Karena biasanya ketika mau melakukan perubahan, pasti perubahan itu bukan sesuatu hal yang nyaman untuk dilakukan. Manusia itu kan sebenarnya lebih nyaman untuk berada di status quo ya. Jadi kalau misalnya gitu-gitu aja itu tuh nyaman banget sebenarnya nggak usah ngapa-ngapain. Makanya di beberapa organisasi-organisasi yang perubahannya itu minim ya, mungkin zaman-zaman dulu itu di BUMN misalnya, sebelum jadi Persero, mereka kan cukup nyaman ya karena perubahan itu jarang terjadi ya.
karena ada backingan dari pemerintah. Nah, cuma setelah menjadi persero harus memiliki keuntungan sendiri, ya mereka jadi ya mengalami tuntutan untuk berubah dan banyak terjadi resistansi apa namanya dari karyawan yang biasanya eh, duduk santai aja tetap digaji gitu aman. Kalau selama mereka nggak melakukan pelanggaran berat ya. Dan itu membuat adanya resistansi terhadap perubahan yang terjadi saat itu kan. Kayak gitu. Dan ya ada banyak lah contoh lain ya yang memperlihatkan bahwa sebenarnya resistansi terhadap perubahan itu ada karena memang perubahan itu bukan sesuatu hal yang nyaman untuk dilakukan secara alamiah oleh manusia gitu. Ya, ketika COVID kemarin aja kan kita mengalami berbagai macam hal ya yang kita rasa itu sulit untuk kita terima dengan adanya perubahan yang sangat drastis itu. Karena kita tiba-tiba diminta untuk masuk ke bentuk yang baru tanpa ada proses pencairannya terlebih dahulu eh, dan kita dibentuk di tempat yang baru, baru kita dibekukan lagi gitu. Nah, makanya proses unfreeze ini jadi penting ya membuat orang-orang tuh bisa menjadi memahami dan mengurangi potensi adanya resistensi eh, terhadap perubahan yang akan dilakukan. Seperti itu. Jadi ibaratnya orang-orang yang udah terbiasa nih melakukan berbagai macam hal di organisasi, kita perlu buat mereka agar mereka memahami bahwa kita tuh memang udah waktunya berubah dan kita perlu melakukan perubahan itu dan kita perlu siap untuk mengalami perubahan sehingga mereka menjadi lebih fluid ya sebelum nanti ketika mereka sudah memahami bahwa organisasi kita itu akan melakukan sebuah perubahan, nah kita lakukanlah perubahan itu sehingga eh, apa namanya mereka bisa beradaptasi dengan lebih nyaman ya dengan proses change tadi atau misalnya kalau di sini diibaratkan sebagai air yang dimasukkan ke cetakan yang baru gitu. Nah, tapi perubahan itu nggak bisa sampai hanya ya diberikan ke cetakan yang barunya. Tetap mereka harus disolidifikasi, dibekuin lagi ya. Perlu dibukukan lagi gitu. Karena nggak semua hal-hal baru itu pada akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang bertahan lama dan akan terus dilakukan. Terkadang beberapa proses perubahan yang dilakukan itu setelah perubahannya itu dicoba dieksekusi, diterapkan di organisasi, eh, jika tanpa adanya apa perlakuan khusus ya terhadap perubahan itu tidak dipantau, tidak dikontrol dalam jangka waktu tertentu, maka perubahan itu akan kembali lagi ke kondisi awal sebelum perubahan itu dilakukan. Kayak gitu. Nah, makanya eh, perubahan-perubahan ini jadi nggak sustain meskipun kita mencoba untuk melakukan perubahan, melakukan hal-hal baru di organisasi yang itu kita anggap sebagai sesuatu hal yang beneficial buat organisasi kita. Nah, ketika memang perubahan itu belum kita solidifikasi, belum kita bekukan lagi, maka perubahan itu akan apa namanya terjadi dalam jangka waktu singkat aja, cuma short term aja dan setelah itu nanti mereka akan kembali ke kebiasaan lama gitu. Ya, ya banyak sebenarnya ya apa namanya kejadian-kejadian di beberapa organisasi yang ketika mereka ingin melakukan perubahan, melakukan sosialisasi, bikin training dan sebagainya atau pembuatan aturan-aturan baru, ujung-ujungnya si apa namanya anggotanya tetap ngelakuin hal yang sama gitu, apa ke kondisi sebelumnya gitu. Karena memang tidak dilakukan proses freezingnya ini gitu, tidak menjadikan hal-hal yang baru itu tuh menjadi budaya baru, menjadi nilai baru, menjadi suatu hal yang memang benar-benar tertanam kepada apa namanya anggota organisasinya, sehingga mereka melihat itu sebagai sebuah identitas baru bagi dirinya dan mereka memang harus melakukan itu menjadi bagian dari organisasi dengan bentuk yang baru. Nah, kalau di sini bisa dilihat apa namanya gambarnya ya yang kotak-kotak itu dijadi segitiga tuh. Dan setelah dijadi segitiga dibekuin. Nah, ketika setelah mereka sudah dibekukan lagi, nah proses organisasi yang berjalan itu bisa diibaratkan jadi proses organisasi yang baru juga gitu. Sudah menggunakan sistem yang baru, sudah menggunakan apa namanya bentuk apa namanya kepemimpinan yang baru misalnya. Tergantunglah perubahan ini dalam konteks apa ya di organisasinya. Nah, dan hal itu menjadi lebih sustain karena orang-orang sudah memahami bahwa ini udah melekat dan menjadi identitas berorganisasi dan memang kita perlu melakukan ini terus-menerus gitu. Sehingga memang perubahan ini jadi solid dan lebih sustain.
Nah, ada beberapa kasus yang memang cukup sulit ya di handle di organisasi yang pergantian pengurusannya itu cukup cepat, itu di bagian freezingnya sebenarnya. Nah, karena eh, proses change itu biasanya terjadi antar periode. Jadi ketika periodenya berganti, mereka mengalami shifting perubahan yang cukup signifikan karena semua orangnya itu baru. Nah, jadi ketika sebuah organisasi itu seharusnya mengalami fase unfreeze, di mana mereka itu secara apa namanya, secara bertahap dibuat untuk siap dalam mengalami perubahan. Di beberapa organisasi-organisasi kampus yang melakukan pergantian setahun sekali, dan kalau misalnya memang pergantiannya enggak mulus, nah biasanya proses unfreeze ini enggak berjalan dengan baik sehingga mereka justru mengalami shock terhadap perubahan yang dilakukan. Karena kan banyak juga yang cerita kayak misalnya ketika mereka udah naik jabatan, mereka ngerasa bingung harus ngelakuin apa, nggak tahu apa yang harus dibikin, dilanjutin misalnya. Apa namanya? Karena mereka ngerasa belum siap misalnya. Nah, proses unfreeze itu atau proses kesiapan mereka untuk menghadapi sebuah perubahan itu tidak disiapkan dengan baik gitu. Jadi mereka yang asalnya jadi apa namanya, staff misalnya, tiba-tiba perlu naik jabatannya kayak gitu. Tiba-tiba mereka harus melakukan tugas yang baru. Itu kan sebuah perubahan juga sebenarnya organisasi. Belum lagi ada tugas mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan yang dipicu oleh faktor-faktor eksternal. Entah itu mungkin berkaitan dengan kesesuaian dengan zaman ya. Misalnya kalau kita ngobrolin tentang organisasi-organisasi kampus kan itu perlu mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, ketika memang proses perubahan internalnya itu sulit untuk, atau misalnya tidak mulus untuk dilakukan, mereka juga sulit untuk merespon perubahan yang didorong oleh faktor-faktor eksternal tadi. Nah, makanya kan kayak misal contohnya ini ya, sampai sekarang, dari dulu itu sampai sekarang proses kaderisasi kampus, proses ospek himpunan itu biasanya menggunakan apa namanya, kekerasan misalnya. Nah, itu kan sebenarnya gaya lama ya, gaya proses kaderisasi masa lampau lah, masa orde baru. Karena memang mereka punya tuntutan itu sih sebenarnya dalam faktor eksternalnya ya, untuk menghadapi apa namanya, untuk siap menghadapi ketegangan lah yang ada di zaman itu gitu. Makanya mereka memang harus siap, siap secara fisik dan mental, dan proses kaderisasi itu dilakukan untuk membuat mereka siap untuk menghadapi itu. Sementara kan zaman ini udah berubah ya, justru kita perlu menjadi lebih agile, lebih kreatif, lebih kritis. eh, Bukan hanya tentang fisik dan mental, tapi juga tentang intelijensi kita tuh harus diasah. Nah, proses kaderisasi kaderisasi atau apa namanya, kegiatan ospek himpunan itu belum, entah kenapa ya, dari dulu sampai sekarang nggak mengalami perubahan ke arah sana kan. Artinya organisasi-organisasi itu tidak merespon perubahan yang didorong oleh faktor eksternal tadi. Ketika faktor eksternal itu berubah ya, zamannya berubah, kita tetap aja gitu-gitu aja gitu. Nah, artinya di sini memang banyak ya, ya ada lah mungkin. Aku nggak bisa menyebut banyak juga sih, tapi intinya mungkin ada organisasi-organisasi yang memang proses perubahan organisasinya itu tidak semulus itu, sehingga untuk merespon perubahan dari eksternal pun sulit kayak gitu. Nah, belum lagi ketika mereka eh, dimin- diminta untuk melakukan apa namanya, menghadapi sebuah perubahan itu, mereka gagal melakukan proses unfreezingnya. Nah, beberapa organisasi mungkin ada yang berhasil ya secara lebih halus, lebih tertata dalam proses pergantian kepengurusan. Mereka sudah menyiapkan orang-orang baru ya dalam apa namanya, dalam pergantian kepengurusannya, dan mereka udah siap untuk mengganti kepengurusan tersebut di organisasinya. Nah, di kepengurusan itu misalnya ada banyak orang-orang yang membuat banyak sekali inovasi-inovasi baru di organisasinya.
banyak sekali program-program baru di organisasinya. Nah, tapi sayangnya program-program baru itu, inovasi-inovasi baru itu gagal untuk dibekukan, disolidifikasi tadi, sehingga lama-kelamaan program itu dirasa mengalami penurunan. Ya, karena belum mencapai tahap ke perubahan yang mampu sustain ya. Ketika memang orang-orang yang membuat perubahan itu udah nggak ada, perubahan itu jadi hilang juga gitu, ikut hilang. Nah, makanya perlu ada tahap proses freezing ini sebenarnya. Nah, supaya inovasi-inovasi, gagasan, ide-ide baru yang ada dalam organisasi itu bisa bertahan lebih lama di organisasinya. Em, Contoh yang menarik apa ya? Sebenarnya aku ada contoh yang menarik dari apa yang aku lihat di salah satu organisasi sih, tapi untuk saat ini aku nggak tahu realnya kayak gimana ya. Tapi ini ada salah satu organisasi yang dulu sempat bikin program yang cukup viral em, dan cukup apa namanya ngasih dampak yang besar lah di masyarakat. Ini organisasinya LDK ya. Ini aku nggak usah sebut nama programnya ya. Sebenarnya kalian seharusnya tahu sih. Cuman ini aku nggak usah sebut aja namanya. Tapi intinya pada masa itu 2000 sekian belasan ini jadi program yang cukup booming ya di KLDK-an, ngasih dampak yang besar, followersnya banyak pada saat itu kayaknya baru booming juga tentang apa namanya media sosial, followersnya banyak, komen-komennya banyak ya dulu awalnya di Line kalau nggak salah sekarang udah merambah ke Instagram juga. Nah tapi menariknya memang pada saat itu ada tokoh sentral ya yang menggagas si program itu. Ketika tokoh sentralnya menghilang, dia mampu bertahan beberapa tahun. Tapi kayaknya sih saat ini itu nggak ini ya, sih. Nggak begitu terlihat lagi kayaknya ya. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Cuma nggak tahu ya di realnya kayak gimana. Cuma memang aku ngerasanya memang ada sedikit penurunan kualitas konten dan program yang dilakukan sama si apa namanya organisasi inilah kayak gitu. Nah, yang artinya sebenarnya program yang dulu dilakukan itu belum di unfreeze, belum di freezing ya, belum dibekuin lagi, yang membuat program itu bisa lebih sustain. Nah, yang sebenarnya mungkin ya mereka perlu apa namanya melakukan perubahan lagi sih, mungkin bisa jadi ya, ya entahlah. Nah, cuma artinya memang ada beberapa program-program yang bahkan mungkin cuma bertahan di periode itu aja gitu, nggak lanjut lagi. Kadang misal ada organisasi nih misal eh, lagi beruntung banyak orang-orang yang berkualitas dia masuk ke tim media misalnya. Tapi setelah angkatan itu selesai, angkatan berikutnya itu nggak kontennya nggak bagus gitu. Jadi memang menurun misalnya karena memang orang-orangnya yang bagus itu cuma di angkatan sebelumnya aja gitu. Nah, padahal itu kan mereka sebenarnya udah menciptakan sebuah perubahan atas keberadaan dirinya kan. Nah, tapi perubahan itu nggak dibikin menjadi lebih sustain. Nah, sehingga bisa menurun lagi nih ke bawah ke bawahnya. Nah, makanya ini model yang paling cukup mudah untuk difahami ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang perubahan organisasi, kita lagi mengalami berbagai macam masalah atau kendala dalam organisasi dan perlu ada perubahan yang dilakukan, ingat model ini apa namanya? Bahwa organisasi itu memiliki kondisi yang apa fase solidnya, memiliki fase yang solidnya. Dan ketika kita ingin mengubahnya, kita perlu mencairkannya dulu, kita perlu membuat orang-orang yang akan mengalami perubahan dari organisasi itu siap untuk menghadapi perubahannya, lalu dibekukan lagi gitu, dimasukkan ke cetakan yang baru dan dibekukan lagi gitu si apa namanya proses sistem dan sebagainya yang kita ubah itu supaya nanti lebih solid ke depannya. Nah, salah satu hal konkret yang mungkin aku alami selama di BMK itu tentang penggunaan ini ya cloud. Nah dulu kita punya kebiasaan nggak menggunakan cloud itu kan jadi kebiasaan orang-orang kan. Dan itu adalah fase equilibrium awalnya gitu. Di mana bentuk solid awalnya tuh orang-orang tuh jarang menggunakan cloud. Nah, ketika kita ingin melakukan perubahan agar orang-orang itu beralih ke menggunakan cloud, nggak akan mungkin cukup dengan kita meminta semua orang tuh beralih ke cloud gitu. Secara apa namanya tiba-tiba.
Nah, yang dulu kita lakukan adalah kita membuat mereka memahami nih bahwa kita udah mau apa namanya keluar dari cloud, apa pindah ke cloud. Kita sosialisasiin bedanya apa namanya Google Drive itu apa, fitur-fitur di Google Drive itu apa. Kita coba apa namanya eh, cobain untuk menggunakan Google Drive. Kita bikin pelatihannya ya, pelatihan fitur-fitur di Google Drive, benefitnya apa, hal-hal yang magically bisa dilakuin sama Google Drive itu apa untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan di BMK gitu, di program-program di BMK, apalagi ya, dan berbagai macam hal lah yang itu apa namanya membuat mereka memahami bahwa ternyata memang perubahan itu penting nih buat dilakukan. Nah, akhirnya setelah itu baru tuh dilakukan proses perubahannya, di mana ketika orang-orang sudah memahami bahwa ini tuh cukup penting untuk dilakukan, apa namanya, sedikit demi sedikit bisa tuh diwajibkan tim-tim yang memang udah siap untuk beralih ke cloud itu diwajibkan untuk menyimpannya di cloud, disimpan dengan rapi ya dan sebagainya lah. Nah, hingga sampai tahap ini ya mungkin bisa dibilang cukup solid ya, karena sistem yang dulu itu orang-orang nggak pernah pakai cloud ya ketika apa namanya berorganisasi mengelola data-data dokumen-dokumen itu di laptop masing-masing, saat ini ya udah bisa nih menggunakan cloud, berbasis cloud semua apa pengolahan data dan dokumennya. Nah, artinya kan itu perubahan yang bisa dibilang cukup berhasil lah, walaupun itu contoh yang agak mikro atau bukan bukan topik yang cukup besar ya. Nah, tapi ya itu salah satu contoh ya, karena kan memang perubahan organisasi itu bukan berarti organisasi yang berubah seutuhnya. Ya ada bagian-bagian yang mungkin perlu kita ubah, perlu kita apa namanya atur sedemikian rupa dalam rangka kita merespon perubahan yang terjadi dari dorongan eksternal tadi gitu. Nah, sebenarnya ini ada bahasan yang lebih detail lagi ya terkait ini. Cuma mungkin biar waktunya juga efektif nggak begitu lama videonya. Nah, mungkin aku cukupkan dulu sampai sini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan bisa ditanyakan di grup aja. Nanti aku coba bahas pakai voice note. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di sesi mentoring Sabtu pagi pekan ini. Terus karena kita sebenarnya jatah mentoringnya tinggal 3 minggu lagi ya. Nah, aku mau coba sedikit ubah metode mentoringnya, di mana nanti untuk 3 pekan ke depan, insya Allah nanti akan lebih banyak pemaparan dari aku. Ada beberapa materi yang insya Allah udah coba aku siapkan ya untuk melengkapi bahasan-bahasan kemarin. Tapi nanti di sesi akhirnya tetap ada waktu juga buat diskusi-diskusi ringan terkait apa yang udah dilakukan selama beberapa pekan kemarin terhadap apa namanya perubahan yang ingin dilakukan di organisasinya masing-masing, atau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Mungkin gitu aja untuk video singkat pengganti sesi kemarin. Mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan dan sampai jumpa di agenda mentoring hari Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.